Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya Widi Hartoyo. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara menginstal awan penggerak. Bapak Ibu bisa cari informasi tentang awan penggerak di webnya di awanpenggerak.kemdikbud.go.id. Jadi awan penggerak ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa awan penggerak ini adalah solusi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan di daerah khusus atau daerah 3T. Di tanggal 14 Maret 2024 sudah di-launching, dirilis awan penggerak oleh Kemendikbudristek. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelumnya yaitu spesifikasi minimum laptop dan kebutuhan perangkat sebagai server satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu untuk awan penggerak Bapak Ibu bisa gunakan misalnya secara pribadi atau menggunakan server. Nah ini minimalnya Bapak Ibu, spesifikasi minimal laptop atau PC untuk prosesor Intel Core 3 Gen 4, RAM-nya itu 4 GB. Kemudian hard disk atau external hard disk yang free space 256 GB. Kemudian untuk Windows minimal Windows 10, artinya Windows di atas Windows 10 bisa. Kemudian kebutuhan perangkat lainnya seperti router ini untuk berbagi dengan klien Bapak Ibu nanti jikalau awan penggerak diinstal di sekolah kemudian di share ke guru-guru. Itu kita perlu yang namanya router WiFi. Router WiFi bisa Bapak Ibu gunakan pakai handphone juga. Kemudian LAN konektor, pastikan laptop yang dijadikan server ada LAN konektornya dan sudah terinstall browser internet seperti Chrome, Mozilla, Safari, Opera ya, dan Internet Edge sudah terinstall ya, atau browser lainnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lihat di partisi drive Bapak Ibu, misalnya di sini kita buka explore. Bapak Ibu perhatikan dulu di disk PC nih, di bagian ini di Windows C nya ada tersisa berapa, kemudian di data D nya ada berapa, atau Bapak Ibu bisa gunakan hard disk eksternal yang sudah dicolok di USB kemudian cek berapa space nya. Untuk data awan penggerak sendiri memerlukan 256 GB ya. Jadi yang 160 GB itu untuk awan datanya, karena ini sistemnya localhost Bapak Ibu, jadi offline tidak online. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan awan penggerak di posisi laptop yang jaringannya offline gitu. Oke ya, seperti ini Bapak Ibu, ini di C ada tersisa punya saya 154 GB, kemudian di D ada 144. 144 ini tidak bisa untuk awan data karena dia perlu 160. Nah di C juga tidak bisa karena dia perlu data 160. Jadi cara mengatasinya nanti Bapak Ibu bisa colokkan harddisk eksternal ya. Kita simpan awan datanya itu di situ di harddisk eksternal. Nah ini kebetulan Bapak Ibu ceritanya nih di D saya sudah ada awan data, makanya dia tersisa 144. Nah untuk C nya kita gunakan untuk installernya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke langsung aja kita lihat di sini. Nanti Bapak Ibu ada aplikasi di versi 2 yang terakhir, ini yang terupdate. Nah ini ada sekitar 430 kilobyte atau sekitar berapa 420 megabyte untuk installernya. Bapak Ibu bisa ini Bapak Ibu pindahkan di C atau biar aja di sini langsung install juga bisa, nggak ada masalah. Nah kemudian yang tadi saya bilang awan data itu ya ini Bapak Ibu ya, kita cek misalnya bukan misalnya nih, kita klik kanan
klik kanan di awan data Bapak Ibu, pilih yang properties ya. Di properties nih kita cek dulu berapa. Nah ini Bapak Ibu ya, sekitar 160 GB. Ini adalah awan data, isinya seperti ini Bapak Ibu. Ini file-file data-data yang diperlukan untuk kita panggil nanti untuk membuka isi awan datanya. Nah yang ini boleh di sini aja atau di kopas ke C sini boleh ya, misalnya kayak gini Bapak Ibu. Oke, kita lihat ini, kita sini aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, atau mau di kopas juga. Oke, klik kanan, sini pilih yang copy paste. Nah copy ya, copy, kemudian Windows C, buka, klik kanan, paste di sini ya. Oke, ini seperti ini nggak apa-apa, continue aja lagi. Nah ini jadi yang installernya itu yang 420 MB kita letakkan di drive C, kemudian yang awan datanya ini kita letakkan di D, karena di partisi yang C saya tidak cukup, kurang dari 160, masih hanya 154. Nah Bapak Ibu yang kondisi partisinya mencukupi, boleh langsung di sini aja nggak apa-apa, di C ya. Oke, baik. Nah kondisi yang saya letakkan di D, karena di partisi D kapasitasnya masih besar. Oke ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di D kita biarkan ini di sini, kita buat di sini awan data, buat folder awan data huruf kecil semua Bapak Ibu. Oke, isinya itu kalau yang di bawaan program tuh yang ini, nanti yang awan data ini. Nah ini kopas ke luar, ini sini ya, di luar, bukan di folder, ke folder lagi. Biarkan di D, langsung kita panggil buat foldernya awan data. Oke, pastikan di sini. Setelah selesai Bapak Ibu, kita mulai installernya. Nah ini di awan penggerak, di application ini, di installernya klik kanan, kemudian pilih yang run as administrator ya. Oke, klik run ini, klik kanan ya, klik kanan, klik run yang admin ya. Klik satu kali, kemudian tunggu prosesnya. Oke, pilih yes. Oke, ada pilihan bahasa Bapak Ibu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya pilih bahasa Indonesia, pilih oke. Kemudian jika tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih next ya, pilih next. Kemudian nah jika tampil seperti ini di C, biasanya Bapak Ibu ketika install akan muncul pilihan ini ya, tempat penyimpanan. Biasanya dia akan tersimpan di program file. Di program file, kemudian kita letakkan dia di program file, karena biar lebih cepat gitu ya cara pemanggilannya. Kita letakkan langsung C, pathnya langsung awan gitu. Kita hapus saja Bapak Ibu, ini kita hapus. Oke, program filenya kita hapus, delete. Nah seperti ini, C.2 ini ya, pathnya awan. Jika sudah, di sini Bapak Ibu bisa baca ya, dia membutuhkan file atau yang ruang kosongnya seperti ini ya. Kemudian next atau berikutnya. Nah di bagian ini pilih opsi tambahan Bapak Ibu, cara menginstalnya mau ditampilkan di desktop ya atau tidak. Saya tampilkan aja Bapak Ibu supaya gampang melihat hasil installernya nanti ya. Oke, pilih checklist sudah, pastikan sudah terchecklist, pilih berikutnya. Kemudian kita tunggu Bapak Ibu prosesnya ya, tergantung dari spesifikasi laptop Bapak Ibu. Biasanya tidak lama Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu, nih ada sudah muncul awan, folder awan untuk installernya Bapak Ibu di C. Kita lihat, perhatikan
Ini dia akan hasil instalnya akan masuk di partisi C di folder awan. Oke ya, tunggu prosesnya Bapak Ibu. Berlama-lama kemudian. Oke, jika instalasinya awan penggerak sudah selesai, dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Awan telah selesai diinstal. Nah ini Bapak Ibu bisa langsung dijalankan atau tidak, tapi kali ini Bapak Ibu kita akan dari awal kita tidak jalankan dulu karena ada settingan lagi yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu lebih paham cara menginstalnya. Oke, kita klik selesai dulu Bapak Ibu. Nah, bedanya Bapak Ibu setelah diinstal akan tampil di desktop ya. Ini ada start awan untuk memulai awan penggerak, atau stop nanti cara mematikan awan penggerak. Jadi Bapak Ibu jangan dibiasakan untuk menutup awan penggerak secara tidak ini ya, menggunakan stop awan ini. Oke ya, nanti kita contohkan Bapak Ibu. Baik, sebelum itu Bapak Ibu cek dulu hasil installernya ini di C. Nah ini Bapak Ibu kita lihat ada di partisi C ada folder awan. Nah ini adalah hasil installernya. Kalau tadi tidak ada di desktop, Bapak Ibu bisa klik yang di bagian C ini ya, start awan atau stop awan. Kemudian Bapak Ibu bisa cek lagi di sini ada folder otomatis awan data. Jikalau Bapak Ibu nanti yang di partisi C-nya cukup gitu ya, bisa Bapak Ibu yang di D tadi yang saya bilang ini Bapak Ibu kopas ke C. Nah kebetulan di saya partisi C-nya tidak cukup, makanya Bapak Ibu ini saya sampelkan tidak saya install tidak saya kopas di C untuk awan data ya, karena beda Bapak Ibu awan data dengan installernya gitu. Dia satu paket tapi berbeda folder gitu. Nah saya sampelkan yang punya saya untuk awan datanya tuh di folder D, di partisi D nih ya. Oke, yang ini dihapus, nggak usah Bapak Ibu, nggak usah, biarkan aja, nggak ada masalah. Oke ya, kita coba settingan berikutnya. Bapak Ibu pilih di sini di start, pilih yang command from atau ketik aja cmd gitu ya. Nih kemudian muncul ini, kemudian jalankan run administrator. Oke, klik, kemudian pilih yes. Nah di sini Bapak Ibu bisa cek IP, ketik di sini IP config, konfigurasi gitu ya, IP config, kemudian enter. Nah Bapak Ibu bisa perhatikan di sini kita akan, karena ini basisnya ada offline, maka kita akan menggunakan IP address untuk memanggil awan penggerak, atau bisa Bapak Ibu ketik aja localhost gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu IP addressnya bisa nih di kopas saja nih ya, Ctrl C ya, kemudian tutup boleh. Kemudian nah kita perlu browser Bapak Ibu, browser tadi ya, pilihan browsernya ini, silakan klik browsernya, kemudian di tab ini Bapak Ibu, di tab ini Bapak Ibu ketik atau pastikan IP nya tadi. Oke ya, kita lihat apakah berjalan atau tidak. Oke gitu ya. Nah ini tidak berjalan Bapak Ibu ya, karena disebabkan kita belum memulai startnya gitu, start di desktop. Kita tutup dulu, di sini kita lihat. Nah ini ya, ada start awan, klik sini Bapak Ibu, klik 2 kali atau klik kanan, di sini pilih run, boleh juga run administrator, klik yes. Kemudian kita tunggu nih Bapak Ibu. Nah ini ada permintaan kita untuk menyetujui Apache-nya, karena dia akan berjalan di examnya ya, allow kan, kemudian database-nya MySQL, allow kan. Oke, kita tunggu. Nah seperti ini Bapak Ibu, jika Apache-nya sudah seperti ini, pastikan Bapak Ibu ya, ini sudah muncul run stop model nih .exe.
Kalau belum muncul ini jangan tidak bisa dijalankan Bapak Ibu ya. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Oke, setelah itu jangan ditutup, biar aja diminimasikan aja. Kemudian nah ini stop. Jikalau Bapak Ibu sudah selesai, jangan main close ini Bapak Ibu ya. Main langsung close ini, tapi pastikan Bapak Ibu klik stop ini dulu gitu. Ini saya contohkan, Bapak Ibu sudah membuka awan penggerak. Kita klik stop, klik 2 kali sini. Nah, kita tunggu seperti ini. Stop, stopping exam. Kita tunggu prosesnya sampai muncul tampilan berikutnya. Kita biarkan dulu. Nah, ini. Thanks for using Moodle. Kalau sudah seperti ini, press any key to continue. Klik enter aja gitu. Dah, tutup. Dah, ini baru tertutup secara standarnya gitu ya Bapak Ibu, supaya aman datanya. Oke, kita mulai lagi. Itu tadi ya Bapak Ibu, cara memulai start dan menutup nanti ketika Bapak Ibu stop awan penggerak. Oke, kita mulai start dulu. Di sini Bapak Ibu ya, boleh klik kanan aja, pilih run, pilih yes, atau klik 2 kali boleh juga. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu prosesnya sampai muncul. Nah, ini run ya Bapak Ibu. Minimize, kemudian kita buka lagi yang ini. Kita coba lagi, kita enter alamat IP ini. IP ini berbeda-beda Bapak Ibu sesuai di laptop Bapak Ibu nanti ya. Jika sudah terpasang router atau apa, nanti dia akan menyesuaikan sesuai IP di laptop Bapak Ibu nanti. Oke, jadi tidak harus IP ini Bapak Ibu ketik di browser Bapak Ibu. Sesuaikan di komputer Bapak Ibu masing-masing. Oke, enter. Oke, nah ini tampil ya. Berarti sudah nih Bapak Ibu, sudah bisa kita gunakan. Nah, tadi saya sebutkan ada localhost, misalnya seperti ini. Kita ketik aja localhost. Ini sama Bapak Ibu ya, localhost. Nah, ini ya. Sama dengan IP tadi, kita enter aja. Nah, sama kan tampilannya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tidak pakai IP ini, bisa juga pakai localhost gitu ya. Oke, kita pilih yang IP aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah ini kita lihat Bapak Ibu, apakah sama tampilannya dengan yang web berbasis yang online-nya nih? Oke, kan sama Bapak Ibu ya. Oke, yang ini offline, yang ini online gitu. Kita awan penggerak yang offline. Nah, Bapak Ibu bisa ini klik login atau masuk sini, klik. Oke ya. Akun Bapak Ibu akan diberikan oleh nanti di pelatihan, atau nanti jika Bapak Ibu sudah tahu caranya, tinggal loginkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu perhatikan, ini ada logo yang belum muncul. Nah, tampilannya belum sempurna lah. Ini kenapa Bapak Ibu? Karena awan datanya tadi belum kita panggil gitu ya. Nah, ada settingan kembali caranya yang di sini di C, di installernya ini ya Bapak Ibu ya. Kan tadi saya sudah sebutkan ada installer, ada awan data. Nah, yang installernya ini Bapak Ibu klik 2 kali, pilih server, pilih lagi Moodle nih ya, Moodle, pilih lagi belajar. Oke, cari di sini Bapak Ibu, cari ke bawah ya. Kemudian pilih config ini ya, config. Nah, ini klik kanan Bapak Ibu, jangan diklik 2 kali langsung, pilih aja klik kanan. Kemudian pilih, misalnya Bapak Ibu nggak ada, saya buka Visual Studio Code. Kalau Bapak Ibu tidak punya Visual Studio Code, boleh Bapak Ibu gunakan Notepad ya. Ini Notepad gitu ya. Ini Notepad gitu. Nah, ini tampilannya bisa. Oke. Nah, di Notepad Bapak Ibu saya gunakan jangan Notepad ya, Bapak Ibu bisa Notepad, saya gunakan yang Studio Code ini. Sama aja Bapak Ibu prosesnya nih, supaya lebih menarik aja Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah otak-atik yang lain, langsung tertuju ke data rootnya ini aja.
data root, kemudian nah ini C ini karena saya datanya tidak di C, Bapak Ibu perhatikan ini. Kan tadi saya bilang awan data saya adanya di D. Oke ya, foldernya langsung awan data. Awan data ini samakan dengan yang ini ya Bapak Ibu ya. Foldernya dengan yang tadi nih, yang di ini Notepad tadi atau Visual Studio Code. Nah, ini karena saya ada di D, maka ini saya ganti bukan C. Oke, D. Begitu juga Bapak Ibu jika di C, biarkan aja berarti kan. Oke. Kalau Bapak Ibu ada di harddisk eksternal, berarti sesuaikan. Misalnya harddisk eksternalnya awan datanya ada di F, nah, gitu ya. Atau di yang lainnya, silakan ganti aja ini Bapak Ibu. D-nya dengan partisi sesuai Bapak Ibu letakkan awan datanya di mana. Gitu. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa simpan ya, klik file di Notepad ada save. Oke, gitu ya. Save sudah. Kita lihat dulu. Kita buka lagi browsernya, kita refresh, reload ini. Kita lihat kembali. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita setting dulu data rootnya tadi sesuai dengan dimana awan data disimpan gitu, baru tampil seperti ini. Oke, yang tadinya belum ada logo awan penggerak karena data root belum disetting ya, masa karena masih bingung mana yang mau dipanggil gitu datanya berada ya, yang logo ini atau data yang lainnya. Oke, kita loginkan di sini, nanti Bapak Ibu akan diberikan nama pengguna dan kata sandi ya oleh tim. Di sini hubungi admin atau operator tim teknis awan penggerak gitu ya. Saya contohkan punya saya, ini isinya apa. Oke, ini khusus login yang adminnya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu, kita klik masuk, kita tunggu prosesnya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, mungkin di pemanggilan pertama dia agak lambat, nanti kita tunggu aja prosesnya. Nah, ini tampilannya ya, hingga muncul seperti ini. Oke, nanti dia tampilan awalnya di home ya. Sama halnya Bapak Ibu ketika buka PMM, nanti ada pelatihan mandiri dan lain-lain gitu ya. Karena di awan penggerak ini adalah adaptasi langsung semua, mirip dengan PMM gitu ya, isi dalamnya ada pelatihan mandiri dan lain-lain. Nih ya, dah sampai sini berarti Bapak Ibu sudah bisa menjalankan gitu. Jika sudah, misalnya sudah, Bapak Ibu akan stop gitu ya. Bapak Ibu close atau Bapak Ibu logout dulu. Ini di sini klik yang sini ya, ada tanda panah yang ke bawah, klik kemudian klik keluar tuh. Oke, berarti kembali ke tampilan awal lagi. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu klik stop ini ya, klik stop yang tadi sudah kita contohkan. Klik stop 2 kali, kita tunggu sampai tampil. Nah, yang tampilan press any key ya, oke, tunggu. Nah, thanks for using Moodle. Oke, klik enter. Sudah Bapak Ibu, sampai situ untuk tutorial cara installnya gitu ya. Nanti ada kita buat video lanjutannya. Oke, bagaimana cara menggunakan dan setting-setting router lainnya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Silakan ditonton lagi cara menginstalnya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.